Baik, jadi kita mulai dari Bapak Pak Darmanto ya. Pak Darmanto ini dari perangkat desa Bu, kerjanya sehari-hari menerima uang ganti untungnya sejumlah 1,8 miliar rupiah. Silakan Pak. Monggo Pak Darmanto untuk disampaikan, tadi Pak Gubernur soalnya menanyakan itu uangnya berapa dan akan dipakai untuk apa? Enggak. Berapa meter? 500. Sekitar 535. Ya, 533 meter. Ya. Beserta bangunan. Kebetulan alhamdulillah sekali ini kami itu tanah warisan dari orang tua kami. Ini kakak saya, adik saya sendiri sudah mempunyai rumah baru sekarang walaupun sederhana. Tapi alhamdulillah ini sangat menguntungkan bagi kami. Terutama untuk penggantian jalan tol ini sangat membantu kami sekali. Yang sebetulnya kita masih untel-untelan gitu. Kebetulan perangkat desa di situ NJOP-nya siapa? Berapa? NJOP tanah di situ. NJOP-nya itu 343. Sekarang dapat ganti 343. Ganti untungnya berapa? Ganti untungnya 1,6. 1,6 ya, untung banget. Iya, makanya. Ya pakai banget kata Pak Ganjar. 1,6. Terbesar ya. Ya pokoknya kalau sama beliau nih kalau udah Saya juga mau menerima dan tidak ada yang nak. Harus nggak punya seragam. Sudah tiba, baru saja landing mungkin bersama dengan rekan-rekan juga ya. Kami persilakan dapat menuju ke ruang transit untuk dapat menikmati. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia menerima uang ganti untungnya. Pagi berat. Sangling saya Bupati Karanganyar, Wakil Bupati Boyolali. Oke. Boleh Bu? Udah sarapan? Untuk rombongan yang melakukan inspeksi hanya dalam Selamat datang Bu, Pak PT Jasa Luman Mas Musa. Yang kami hormati Bapak Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Keuangan. Saat ini kita berada di Interchange Kartasura. Bapak, kita ada di sini. Saat ini kita berada di Interchange Kartasura. Nanti akses dari Jalan Nasional akan melalui Banyudono. Kemudian ini nanti yang menuju ke jalan tol Siliwangi yang kita coba nanti. Nah ini progres konstruksi yang sudah kita lakukan sudah berjalan dari STA 0 sampai interchange sekarang Anom sepanjang 13 km.
sepanjang 13 km. Kemudian untuk selanjutnya kita akan selesaikan juga dari Karanganom sampai dengan interchange Klaten kurang lebih 10 km. Untuk targetnya akhir Desember, Bapak Ibu, ya, akhir Desember, insya Allah ini sudah tersambung dan konstruksinya sudah selesai. Hanya sedikit ada kendala, ada lahan-lahan ini sedikit-sedikit belum bebas. Ada yang karakteristik khusus. Ini fase-fase Bu, wakaf, TKB. Kemudian kalau yang di sini, ini sekitar desa PP namanya. Ini ada penolakan dari warga. Kemungkinan musikan, kemungkinan arahnya nanti ada eksekusi. Ya. Jadi terkait sama progres lahan Bu, untuk di seksi 1.1 ini sudah mencapai 93% Bu, yang sudah kita realisasikan untuk pembayaran 2,7 T. Masih ada proses di BPN sekitar 385 miliar, dan keseluruhan untuk pembebasan lahan 3,31 T. Jadi kita memang disupport full oleh Elmando. Terima kasih. Kuning sama orange kan belum dibebasin nih Pak. Sama bilang Desember kan dari sini ke sini kan? Iya. Masih ada Desember sampai Klaten ya. Ini kan masih ada yang kuning ini Iya, belum Bu. bebas. Ini karakteristik khusus. Ya kan motor sama Pak Gubernur Rail, Pak Gub, gitu Pak. Kalau yang ini kurang gitu Pak. yang desa PP Pak. Desa PP sudah dipastikan. Nanti kita eksekusi mungkin setelah lebaran. Ini ada bupatinya. Ini sungguh-sungguh Bupati, yang ini Pak Pati semua. Sampun spesial. Di mana, Bu? Sampun ini. Sampun. Tuh ya, ini yang karakteristik khusus itu kan ada sekolah tadi. Terus makam itu sampun itu udah didiskusikan sama stakeholdernya. Sudah satu yang memang itu spesial PP. Yang mana? Desa PP. Oh, yang PP sih. Apa itu? Yang masih menolak. Perorangan menolak Bapak. Oh, perorangan. Memang permintaannya tidak manusiawi. Enggak. Penolakan Bapak. Angka itu namanya Sri Mulyani juga loh. Nah iya. Boleh luwe hayu mana? Ayo kabeh. Aku wis krungu namanya Sri Mulyani juga. Oh ini toh Bu Sri Mulyani. Bukan Sri Mulyani. Sri Mulyani bukan Sugeng. Enjang kok. Siap ya wis. Rencananya habis lebaran Dieksekusi. Jadi artinya ini nanti yang kuning sama ini udah jadi hijau semua. Jadi hijau semua. Nah, targetnya Maret ini sebelum kecuali lebaran. yang ini eksekusi ya Bu. Setelah Bu, karena takut ada masalah. Iya, kalau yang desa PP. Sebenarnya kalau lebih cepat lebih baik. Oh, Sri Mulyani ketika ngono lho. Sri Mulyani sama iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sangat saya hormati Bu Sri Mulyani, terima kasih sudah hadir. Sambil warga itu senang Bu, kalau Menteri Keuangannya hadir kasih duit. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan warganya ikut senang. Dan tentu beserta seluruh jajaran dari Kementerian Keuangan dan rumpun dari Kementerian Keuangan. Pak Basuki, ini Basukinya ada dua. Pak Basuki yang Menteri PU, selamat datang, terima kasih beserta seluruh jajaran dan rumpun dari PU yang sudah berkeliling kemarin ke beberapa tempat di Jawa Tengah. Tentu ada kawan-kawan saya, Mas Wali Kota Solo, Pak Bupati Karanganyar, Bupati Klaten, Wakil Bupati Boyolali, Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah kita lihat Bu, PR kita memang ada beberapa poin. Satu, problem tanah yang mesti diselesaikan dengan cepat, dan saya kira pusat butuh bantuan Pemda. Ini saya titip betul. Ruas-ruasnya, titik-titiknya sudah jelas. Yang kedua, problem berikutnya ada di beberapa tempat sebenarnya, tidak hanya yang ada di sini. Kemarin saya sudah lapor dengan Pak Menteri PUPR, sudah diskusi dengan Pak Basuki.
Dengan Elman juga kita bicara yang di sekitar Semarang Bu, terkait dengan tanah musnah. Lalu ada beberapa ganti rugi yang tidak pas, ada yang di masyarakat belum puas, sehingga dikonsinyasi. Rasa-rasanya kemarin kita mencoba mencari formula. Ini PR yang mesti kita kerjakan. Tapi Bupati Klaten tadi sudah sampaikan, memang kalau lebih cepat bagus. Kalau nggak nular Bu biasanya. Kalau ada special treatment yang kita berikan dan itu dirasa menguntungkan, biasanya agak ngiri-ngiri gitu ya Bu ya. Maka ini penting untuk kita genjot, dan insya Allah kalau target-target khusus yang ruas Solo Jogja ini nanti kita bisa percepat sampai akhir tahun. Tentu kami yang di daerah akan coba komunikasi dari titip para bupati wali kota nanti untuk berkomunikasi dengan masyarakat agar kita bisa lebih cepat. Keuangan negara, uang dari pajak kita yang dipakai untuk ratusan triliun membangun berbagai proyek strategi nasional untuk manfaat rakyat. Terima kasih atas kerjasama yang luar biasa Bapak Ibu para Bupati, Pak Gubernur. Mohon titip proyek ini untuk bisa diselesaikan tepat waktu dari sisi pembebasan tanah, Pak Bas dan seluruh jajaran untuk bisa menyelesaikan dari sisi proyeknya. Dan nanti kalau udah selesai saya mau melewati jalan itu. Jadi supaya bisa tahu bahwa ini loh jalan yang berasal dari uang rakyat kita semua. Atas kerjasama yang luar biasa baik, matur nuwun Pak Gub, Bapak Ibu Bupati, Pak Wali Kota, atas penerimaan kami di sini dan atas keramah tamahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjang Ibu, Bapak. Ini Pak. Oke Bu, atur ini. Bapak, Bapak juga, Bapak, Sedoyo ya, sehat ya, Bapak juga, ya. Ibu Menteri, Pak Gubernur, ini supaya mudah saja ya flow-nya, mungkin dan menerima uang ganti rugi atau ganti untung? Oke. Menerima ganti untung. Ini jangan karena di sini terus ngomongnya gitu loh. Bener ganti untung ya? Bener ganti untung. Alhamdulillah. Saya di sini apa di situ? Saya ini juga mau menerima ganti untungnya Bu. Proyek nanti kalau proyek yang dikasih lah, nanti kita Pak Bas di sini, saya di sini nanti. Baik, jadi kita mulai dari Pak Darmanto ya. Pak Darmanto ini dari perangkat desa Bu, kerjanya sehari-hari menerima uang ganti untungnya sejumlah 1,8 miliar rupiah. Nah, monggo silahkan cerita uangnya digunakan, atau Ibu monggo langsung Bu kalau mau berdialog. Pak silakan Pak. Monggo Pak Darmanto untuk disampaikan. Tadi Pak Gubernur soalnya menanyakan itu uangnya berapa dan akan dipakai untuk apa? Enggak. Berapa meter? 500. Sekitar 535. Ya, 533 meter. Ya. Beserta bangunan rumah. Sawah atau rumah? Bangunan. Bangunan. Rumah ya. Oh, bangunan rumah. Bangunan. Kebetulan alhamdulillah sekali ini kami itu tanah warisan dari orang tua kami. Sehingga setelah itu kena jalan tol, akhirnya kita bagi-bagi bersama saudara-saudara kami. Berapa bersaudara itu Pak? 6 saudara Bu. 6 saudara. 6 saudara, ya, alhamdulillah. Okay. Ini kakak saya, adik saya sendiri sudah mempunyai rumah baru sekarang walaupun sederhana. Okay. Tapi alhamdulillah ini sangat menguntungkan bagi kami. Terutama untuk penggantian jalan tol ini sangat membantu kami sekali. Yang sebetulnya kita masih untel-untelan gitu. Kebetulan perangkat desa, di situ NJOP-nya siapa? Berapa? NJOP tanah di situ. NJOP-nya itu 343. Sekarang dapat ganti 343. Ganti untungnya berapa? Ganti untungnya 1,6. 1,6 ya, untung banget. Iya, makanya. Ya pakai banget kata Pak Ganjar. 1,6. Jadi yang itu tanah yang merupakan warisan dibagi 6, Pak Darmanto pikantoi pinten? Saya dapatnya sekitar 400-an. 400 dipakai untuk buat rumah sama kuliah anak saya sama usaha kecil-kecilan ternak
ternak ikan. Ternak ikan. Ya, oke. Terima kasih. Tanahnya yang untuk rumah baru itu dekat situ atau di dekat tol atau jauh dari sini? Kebetulan dekat dengan perkampungan, tetapi kita pisah dengan warga-warga yang lain. Oh. Ya itu dekat dengan perkampungan itu sendiri. Oke, jadi Kebetulan untuk tambak ikannya tadi juga? Ya, di belakang. Yeah. Ya, terima kasih. Jadi yang disampaikan ke Pak Ganjar, Bu Bupati, Pak Wali Kota apa? Nanti pas kita pulang terus ngersulom sama itu, toh? Terima kasih sekali Pak Ganjar, Ibu, yang selama ini yang jelas membantu kami dalam proses jalan tol ini, mulai dari proses pelepasan sampai pembayaran, alhamdulillah sangat lancar. Yeah. Kebetulan di daerah kami tidak ada Pak, jadi semuanya setuju. Ya karena mungkin di nilai-nilai hitungnya cocok dengan itunya. Oh, ganti untung. Karena ganti untung itu. Ya wes. Ya wes, gantian sekarang. Bu, kalau biar gantian Bu, ya biar gantian. Monggo dari Ibu dulu. Biar gantian Bu. Assalamualaikum, saya Retnatri Astuti, saya dari Mendak, Belanggu, Klaten. Oh, Bu Astuti. Bu Retno biasanya. Bu Retno, oh Bu Retno iki lho, Bu Retno. Nggih. Koncoku. Pak Bu Retno, Pak. Nggih. Ya, Pripun? Nggih. Saya dapat ganti rugi 2,41. Nggih. 2,41 miliar. Nggih, nggih. Tanahnya pinten? Itu Saben, sawah. Oh, Saben. Nggih, Saben. 2.400 berapa kayaknya? Saya lupa. 2.163. Oh, 2.163. Lupa, Pak. Ya. Nggih. Oh, pasaran ini pun. Kalau enggak 400 atau 700 gitu, Pak. Soalnya deket itu, Pak, pabrik, Pak. Oh, itu ada. Iya, iya. Sementer. Yang jelas saya nggak tahu, yang jelas saya sudah dapat 3 patok, Pak, dari itu. Oh, dari Injil, Pak, leres. Oh. Injil, leres. Oh, pinter. Iya. Damel kos-kosan, Pak, kali ruko. Oh, sama kos-kosan. Nggih, dapat 3 patok, kos-kos, sawah plus kos-kosan. Nggih, sama ada rukonya itu. Masih nanti dipotong zakat saudara. Oh, zakat tetangga-tetangga, Pak. Iya, soalnya juga merasakan, Pak. Nggih, ngoten. Itu tanahnya Bu Retno sendiri, bukan itu dari orang tua. Dari orang tua. Jatuh ke saya. Oh, ke Ibu sendiri. Iya, ngoten. Diwariskan, ngoten nggih. Ngoten nggih. Jadi dari 1 patok sekarang sawahnya jadi 3 patok, plus punya kos-kosan, plus iya, punya proses, ruko. Bu. Nggih, itu 1 lokasi, Bu. Ngoten. Nggih. Dari tanah kembali ke tanah, Ibu. Buat anak-anak, Ibu. Matur suwun nggih Pak Ganjar, Bu Sri Mulyani, Bu Sri Keuangan. Ngoten nggih, Bu nggih. Ngoten. Ya. Nggih, ngoten. Ini bukan karena namanya Retno, namanya kayak teman saya, Bu Retno 1 itu bukan ya? Bukan, saya Retno asli, Bu. Retno asli. Asli nggih ngoten. Tapi bagus banget itu Bu Retno tadi dari sawah, beli sawah lagi. Bahkan sekarang ada tambahan income dari kos-kosan. Ini kos-kosan untuk itu pabrik itu tadi kan ada pabrik. Iya, itu pinggir jalan juga. Jadi saya prinsipnya yang kena tol itu pinggir jalan, saya harus dapat pinggir jalan juga. Oh. Jadi itu dekat rumah bapak saya juga dekat rumah saya, ngoten. Jangan. Mudah-mudahan yang lain yang beli itu dapat gusuran lagi buat pabrik itu boleh, Pak. Tanahnya yang dibeli gitu. Sudah Bu ya. Matur nuwun. Sekarang Pak Taufan ya. Pak Taufan Cahyanto, monggo silakan Pak. Kebetulan kena 2 Pak, Bu. 2 patok apa 2 Pak? Rumah sama sawah. Oh, rumah sama sawah. Ya saya jadiin buat bangun rumah sama buat bangun kos-kosan. Dapatnya berapa Pak? Mau disebutin apa enggak? Rumahnya dapat 1,4. 1,4. Sawahnya dapat 3,3 kalau nggak salah. Itu luasnya berapa jadi? Pak Taufan Luas sawahnya 3030 meter, dapat 3,3. Ya sama tanah tadi, yang rumah 1,4. Lah kalau dapat uang segitu banyaknya kagem nopo? Buat rumah Bu. Buat rumah juga kan baru. Punya tempat tinggal, sama kos-kosan sebelahnya saya buat kos-kosan. Karena kan kalau bagi saya sawah sekarang tidak melulu dalam bentuk sawah, tapi kos ini kan
Untuk itu sawah. Lebih menjanjikan Bu, Bapak. Iya. Alhamdulillah 1 bulan langsung full. Itu siapa? Yang ngekos di situ siapa? Mahasiswi, kebetulan dekat kampus. Mahasiswa. Oh, dekat kampus. Oke. Jadi berapa kamar itu? 10, Bu. 10 kamar. Oh, ya, wes. Iya, Bu. Bulanan. 500 per kamar. Ya. Oh, iya. Wes. Ya wes, alhamdulillah. Pak Tovan tuh kerjanya apa sebelum ini? Apa salesman, Bu. Oh, salesman. Jadi ini hartanya, tanahnya bekerja, asetnya bekerja keras. Iya. Pak Tovan jadi bisa ongkang-ongkang kata Pak. Tetap bekerja, Bu. Oh, Bapak juga tetap kerja supaya sehat ya? Kalau nggak kerja nanti cepat stroke, Bu. Iya, cepat stroke. Tapi kerjanya nggak sampai ngotot, sampai stroke gitu ya, kan? Sekarang belajar jadi petani juga karena jadi masih ada sisa sedikit, Bang. Iya. Ya wes, ini contoh asetnya bekerja keras itu Pak Bas. Matur nuwun Pak. Mau disampaikan ke Pak Basuki yang ini atau yang lain apa? Ada unek-unek atau enggak? Atau kebanyakan kembaliin ke saya duitnya? Alhamdulillah memang ganti untung. Ini ganti untung. Ya namanya rezeki kan Bu. Ya wes, alhamdulillah. Jaga ya rezekinya ya. Matur nuwun, Bu, silakan Bu langsung aja. Khusus Bu ini karena tanah kas desa. Ya, saya mewakili tanah kas desa, Bu Mulyani, Pak Ganjar, Pak Basuki, Bu Sri Mulyani. Saya juga sebetulnya meminta hadiah ke panjenengan. Dalam artian tanah kas desa Mendak itu sebagai percontohan dan tercepat seluruh Indonesia. Waktu itu diberikan langsung oleh Lembaga Manajemen Aset Negara ke kecamatan kami. Artinya tanah kami dari proses awal sampai akhir itu paling cepat dan kepala-kepala desa yang lain sekarangnya belajar di Mendak begitu. Jadi kami dapat kurang lebih 5.999 atau 6.000 lah katakan. 6.000. Kami dapatnya 12.000 dari grade C menjadi grade A, Bu. Jadi 3,5 miliar mungkin. 3,5 miliar. Ya. Yang itu masuk ke kas desa? Iya, kas desa langsung ditamusdeskan untuk pembelian penggantinya lebih banyak, lebih bagus. Oke. Iya. Itu menjadi asetnya BUMDes gitu? Bukan, aset desa. Aset desa. Aset desa. Oh, iya. Nanti kalau aset dari 6.000 Pak Ganjar, sekarang dapatnya 12.000. Dari grade C menjadi grade A, artinya pinggir kali Bu yang tidak produktif kita. Sekarang dapat yang grade A. Udah lebih luas, lebih produktif. Iya. Iya. Jadi nanti akan dipakai untuk apa? Untuk sawah 25 juta. 825 berarti udah termasuk makmur itu. Penduduk desanya pinten? 1.700, hampir 3.000 Bu, yang punya pilih 1.700. Ya. Karena biasanya kalau dana desa itu sekitar 1,2 miliar. Kalau desanya yang memang sudah bagus memang lebih kecil. Tapi juga penduduknya tadi ya. Ya udah itu dana desanya dipakai kombinasi sama kalau nggak dikasih mungkin uang ya kasih piagam gitu loh Bu, biar kotor jenengan mobilnya gitu loh. Gubernur kalau itu Pak Gubernur sama Bu Bupati. Jadi saya minta foto kalau panjenengan kata gede gitu loh balik desa sama Bupati atau sama Pak Gub atau karo sini foto. Nah, wes kene foto. Wes kok tolong difoto, nanti fotonya tak tanda tangani. Nah. Sing foto sing apik. Sing penting foto ning handphone. Bu, silakan Bu, ikut Bu. Tapi yang di belakang ada berapa tadi mungkin juga sekalian aja. Bapak-bapak monggo yang dapat untung. Agak untung saja, ya. Oke. Ya. Mas Gibran dipanggil-panggil nih. Oke, 1, 2, 3. Mestinya gini ini loh.